sebelum kita transaksi sama bakul yang mau beli ikan kita tuh harus ini dulu, buat kesepakatan dulu sama si bakul itu. Jadi harganya berapa kita harus sepakat, cara nimbangnya bagaimana kita harus sepakat, angetan timbangannya harus berapa kita harus sepakat dulu. Kalau semuanya sudah sepakat, insya Allah enak lah, kita juga enak, bakulnya juga enak. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tri Wibowo dari Omah Lele. Kali ini kita akan membahas masalah faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berbudidaya lele. Jadi kalau kita memelihara lele itu juga harus punya ilmu yang harus kita kuasai. Tidak hanya istilahnya menebar benih terus dipakani, itu kemungkinan kegagalannya lebih besar ya. Jadi kita juga harus punya pedoman tertentu yang akan membawa kita itu memberikan keuntungan dari budidaya lele kita. Jadi faktor kegagalan yang pertama itu untuk pemula ya, biasanya itu kurangnya persiapan modal. Jadi kalau berbudidaya lele itu harus menyiapkan semuanya ya, jangan hanya bisa beli bibit terus pakannya nggak dipikirkan, itu jangan. Karena kalau kita beli benih terus ditebak, kita kasih makan, dan pada saat remaja itu baru butuh-butuhnya pakan dan kita nggak punya uang. Nah, di situ salah satu faktor kegagalan. Jadi yang perlu kita persiapkan itu, misalkan kita melihara per 1000 ekornya itu ya 4 sak lah yang perlu disiapkan. 4 sak, per saknya itu 30 kilo, jadi harus disiapkan 120 kg untuk pakan per 1000 ekornya. Kalau untuk 2000, 4000, 5000 tinggal dikalikan saja. Nah, itu harus ada, itu mutlak harus ada. Terus yang kedua, kegagalan yang sering terjadi itu pada saat tebar awal, pada saat istilahnya adaptasi itu saat tebar awal sampai usia 37 hari itu hal-hal yang genting buat ikan. Biasanya kalau ikan itu dipindah dari kolam pembreeder terus pindah ke kolam petani pembesaran, itu mengalami stres karena ada perpindahan lokasi dan perpindahan kolam, dan itu harus dijaga banget, jangan sampai pada mati. Hal-hal yang paling sering mengganggu itu kalau habis tebar terus turun hujan, nah itu biasanya agak trouble di benih. Kecuali kalau benih-benih yang mau super sehat ya, itu nggak ada masalah. Yang perlu dilakukan itu kalau kita nebar awal itu jangan, misalkan hari ini kita tebar itu jangan nanti sore langsung dikasih makan, nggak boleh. Paling tidak itu 1 hari lah, 24 jam. Misalkan sekarang tebar ya, ngasih makannya paling awal tuh besok sore. Itu salah satu trik untuk menjaga agar lele itu tidak mati. Kemudian yang ketiga, faktor kegagalan ketiga itu salah cara pemilihan benih. Jadi benih yang bagus itu yang kita perlukan. Benih yang bagus itu yang seperti apa? Itu dari strain yang bagus, terus dari pembreeder yang amanah, yang istilahnya ikan yang bisa ngadeni lah kalau di tempat kita itu. Jangan hanya nyari asal benih yang nantinya kita akan menyesal di kemudian hari. Jadi benih itu tidak hanya sehat yang kita perlukan, sehat nomor 1 penting, tapi benih yang bisa cepat besar dan cepat panen terus menghasilkan profit buat kita, itu yang kita cari. Ya caranya itu, kita hanya istilahnya kalau beli benih aja dari pembreeder langsung aja, jangan hanya asal beli benih nggak tahu asal usulnya, yang kemudian kita akan menyesal di kemudian hari. Karena benih yang jelek itu juga sehat juga ada, tapi kalau dikasih makan nggak gede-gede juga banyak. Nah, itu yang sering terjadi. Kok leleku wis patang sasi rong gede-gede. Salah satunya bisa terjadi karena benih yang kurang bagus. Kemudian yang keempat, faktor kegagalan yang keempat adalah salah dalam pemilihan pakan ikan.
Jadi di pasaran itu banyak sekali merek pakan dan apa ya, dan protein, berbagai macam pakan ikan dan protein itu eh, banyak ya. Nah, untuk apa ya, untuk lele ini kita perlu protein yang tinggi. Jadi untuk lele itu proteinnya harus di atas 30%. Apabila di bawah itu ya udah pasti akan rugi itu. Apalagi yang janjane pakan itu untuk pakan nila, pakan patin, kalau dikasih lele itu ya pasti nggak signifikan, pasti nantinya lama panennya. Jadi itu pakan yang bagus itu biasanya kalau di rumah kita menggunakan protein yang 34% atau lebih, itu kita bisa panen pertama itu di kisaran 2 bulan. 2 bulan itu kita sudah bisa panen pertama. Kemudian yang kecil itu yang ditinggal sama bakul itu kita kasih makan lagi, itu nanti jarak 2 minggu sampai 3 minggu kita udah bisa panen total. Jadi satu circle budidaya lele ya sekitar 3 bulan lah, sama persiapan air yang 1 minggu itu. Kemudian faktor kegagalan yang keempat ya, keempat apa kan? Itu faktor kegagalan yang keempat itu biasanya mati di usia remaja. Nah, faktornya kok bisa mati di usia remaja? Itu biasanya gini, kita suka lengah dengan kondisi air yang biasanya bagus, tiba-tiba kok menjadi keruh, kita nggak sadar. Biasanya di situ faktor pemicu utamanya. Penyebabnya kita ngasihnya makan kan semakin gede kan semakin banyak. Nah, itu semakin banyak kita kasih makan, airnya pun akan semakin keruh. Nah, kalau di rumah lele itu biasanya kita cuman besarkan kocer kita udah selesai. Nah, itu faktor-faktor pemberian pakan juga sangat berpengaruh dari kematian di usia remaja. Karena sebagian besar itu lele di usia remaja mati karena jeblok ya. Jeblok itu lele pada bunyak-bunyak itu, bahasa Indonesia apa itu? Pada luka tapi dari dalam, pada kayak orang kena benturan, nah seperti itu. Itu penyebabnya hanya ada dua, itu kebanyakan kasih makan dan atau airnya kotor. Itu aja. Itu cara penanganannya cukup simpel. Jadi hanya kita kuras, kita ganti air total ya, total kita gantinya. Terus yang pada cacat-cacat yang bunyi-bunyi itu kita ambil, kemudian kita isi air lagi dan kita puasakan. Biasanya 2-3 hari udah normal lagi. Kemudian untuk faktor kerugian yang keenam itu terletak pada masalah penjualan. Jadi kalau kita mau jual lele itu ya kita lihat bakulnya. Karena banyak kan bakul yang suka istilahnya ngakalin timbangan atau nyolong timbangan. Terus harganya yang suka nggak sesuai dengan dengan harga pasar. Nah, seenaknya dia lah. Makanya sebelum kita transaksi sama bakul yang mau beli ikan kita tuh harus ini dulu, buat kesepakatan dulu sama si bakul itu. Jadi harganya berapa kita harus sepakat, cara nimbangnya bagaimana kita harus sepakat, angetan timbangannya berapa kita harus sepakat dulu. Kalau semuanya udah sepakat, insya Allah enak lah, kita juga enak, bakulnya juga enak. Dan sekarang juga ditanyakan bayarnya bagaimana, cash atau tempo atau bagaimana. Jadi semuanya itu tolong ditanyakan sebelum kita transaksi, sebelum kita istilahnya lele kita dijual. Jadi lele masih di kolam, masih istilahnya belum diapa-apain, itu kita tanyakan dulu. Kalau istilahnya udah sepakat baru dibuka. Sebelum ada kata sepakat janganlah. Jadi nanti kita biasanya kita ada ganjelan, itu paling nggak enak. Oke, saya kira cukup sekian dulu bahasan kita kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.